Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang System Requirement Specification atau SRS. Untuk pertama-tama, saya akan memperkenalkan semua anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Muhammad Nur Kholis dengan NPM 3 digit terakhir 0,053. Lalu yang berikutnya ada Mas Ilham Akbar Pradana dengan NPM 3 digit terakhir 062. Lalu ada Mas Yohanes Dimas Wiwi dengan 3 digit terakhir NPM 112. Lalu ada saya sendiri Muhammad Afifuddin dengan 3 digit NPM terakhir 187. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mas Yohanes. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Afif. Untuk pertama kita akan mengenal tentang pengertian dari SRS dan apa sih manfaatnya. Oke, bisa lanjut Mas. Oke, kita mulai dari pengertian SRS. Nah, Software Requirement Specification atau SRS itu adalah suatu dokumen yang menjelaskan tentang bagaimana berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Pada dasarnya, SRS adalah suatu dokumen yang menyatakan kebutuhan perangkat lunak sebagai hasil dari proses analisis yang dilakukan dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Dokumen ini dibuat oleh para developer pembuat softwarenya setelah menggali informasi dari calon pemakai software. Nah, pembuatannya pun seharusnya mengikuti standar yang ada dan paling diakui oleh para praktisi rekayasa software di dunia. Oleh karena itu, standar yang akan dibahas di sini yang saya jelaskan dalam pengertiannya adalah standar dari IEEE. Dokumen ini dibuat untuk membantu membuat spesifikasi perangkat lunak yang akan dikembangkan. Bisa dilanjut? Oke. IEEE ini membuat standar SRS agar dokumen penting itu tidak ambigu dan tentu saja komplit. Nah, dengan standar itu, user dapat mencurahkan semua keinginannya terkait software dengan jelas dan akurat, sehingga para developer pun dapat memahami apa yang diinginkan oleh pengguna dengan tepat. Bahkan, bagi perorangan, standar ini dapat membantu dalam mengembangkan outline SRS yang baku, khusus untuk perusahaannya. Lalu membantu membuat dokumen SRS dengan format isi yang standar atau minimal, serta membantunya mengembangkan rincian-rincian pendukung lainnya. Jadi lanjut. Nah, ada beberapa istilah yang digunakan dan harus diketahui untuk memahami standar SRS yang dibuat IEEE ini. Berikut adalah istilah-istilah tersebut. Oke, yang pertama ada kontrak. Nah, dokumen yang mengikat secara hukum, kontrak itu dokumen yang mengikat secara hukum dan disepakati customer dan supplier, termasuk syarat-syarat teknologi, organisasi, biaya, serta jadwal pengerjaan. Kontrak ini bisa mengandung sesuatu yang kurang formal tapi bermanfaat, seperti komitmen atau harapan dari para pihak yang terlibat, dari customer, supplier, dan developer. Lalu yang berikutnya ada customer pelanggan. Customer atau pelanggan adalah pihak yang membayar untuk produk dan biasanya menentukan persyaratan, yang menentukan persyaratan dalam dokumen itu, requirement. Nah, lalu ada supplier, para pemasok, pihak yang membuat produk software untuk customer. Lalu juga ada pengguna, pihak yang mengoperasikan atau berinteraksi langsung dengan software. Nah, pengguna dan customer biasanya bukan orang yang sama. Bisa lanjut. Berikutnya ada fungsi SRS. Software Requirement Specification atau SRS memiliki fungsi untuk mencatat semua kebutuhan calon pengguna perangkat. SRS juga dapat menjadi kontrol pada saat proses pengembangan perangkat lunak dilakukan. Nah, SRS juga dapat digunakan sebagai acuan pada saat pengujian dilakukan sehingga hasil akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Bisa dilanjut. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang pengertian dari SRS, kita akan membahas tentang manfaat dari SRS. Nah, dalam penerapannya, SRS itu memiliki berbagai manfaat yang akan memudahkan proses pengembangan perangkat lunak dan berperan penting dalam kondisi tertentu. Nah, di dalam manfaat dari dokumen SRS. Lanjut. Oke, manfaat yang pertama, dokumen SRS ini adalah sebagai bentuk perjanjian antara customer dan supplier tentang software yang akan dibuat. Jadi sudah ada perjanjian dengan SRS ini. Lalu manfaat berikutnya mengurangi beban dalam proses pengembangan software. Karena ada
bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan di awal gitu. Jadi akan lebih mudah untuk melaksanakannya. Lanjut. Nah, manfaat yang ketiga ini sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek nantinya. Jadi hasilnya nanti itu dibandingkan dengan dokumen perjanjian di awal, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Lalu yang manfaat berikutnya adalah memfasilitasi transfer. Nah, semisal software tersebut ingin ditransfer ke pengguna atau mesin-mesin yang lain, itu akan lebih mudah. Bisa lanjut. Nah, juga mengatasi jika terjadi pergantian personil developer. Jadi proyek dapat ditransfer ke personel baru dengan memahami SRS ini. Ini juga bisa berguna jika ditransfer ke bagian-bagian lain di dalam satu organisasi. Terus yang manfaat yang terakhir adalah mendasari perbaikan produk software di kemudian hari. Jadi kadang SRS boleh diperbaiki dengan alasan dan mekanisme tertentu. Tentunya itu dengan kesepakatan dari customer, klien, dan para developernya. Itu sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu aspek penting dalam dokumen SRS. Lanjut. Di sini kita akan menjelaskan aspek penting, syarat, kemudian klasifikasi dari SRS. Yang pertama, aspek pentingnya yaitu satu, fungsionalitas. Aspek fungsionalitas ini menjelaskan untuk apa suatu perangkat lunak itu dibuat. Dalam SRS, dalam aspek ini dibagi menjadi dua, yaitu non-fungsional dan fungsional. Aspek fungsional sendiri adalah hal-hal teknis yang dilakukan sistem yang menjelaskan berbagai fungsi yang dilakukan sistem dalam software. Lalu aspek non-fungsional adalah aspek yang menjelaskan tentang bagaimana sistem itu dapat melakukan sistem fungsional. Jadi keduanya itu aspek non-fungsional dan fungsional itu harus ada dalam SRS. Next. Baik, yang kedua, antarmuka eksternal atau external interface. Aspek ini menjelaskan dengan apa perangkat lunak berinteraksi dengan user, sistem hardware, perangkat lunak di luar sistem, dan perangkat lunak lain. Lalu yang ketiga ada performance atau performa. Aspek ini menjabarkan sejauh apa kecepatan, ketersediaan atau availability, waktu tanggap atau response time, waktu recovery dari berbagai fungsi perangkat lunak yang dibuat. Next. Yang keempat ada atribut. Aspek ini memaparkan seberapa tingkat portabilitas, tingkat kebenaran informasi atau correctness, tingkat pemeliharaan atau maintainability, dan tingkat keamanan yang ingin dicapai. Atribut SRS ini mencakup project overview, tujuan, dan deskripsi detail dari software. Next. Aspek terakhir ada batasan perancangan. Aspek ini menentukan apakah diperlukan suatu standar atau bahasa yang khusus, kebijaksanaan integritas basis data, batasan sumber daya, lingkungan operasi, dan lain-lain yang membatasi pilihan-pilihan yang bisa digunakan atau keputusan yang bisa diambil ketika perancangan software. Next. Selanjutnya adalah syarat SRS. Mengingat SRS ini pada akhirnya akan menjadi dasar bagi kontrak antara developer dan customer, seperti yang telah dijelaskan di manfaat tadi, maka suatu dokumen SRS ini harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, 1. Mendefinisikan kebutuhan software dengan benar. Kebutuhan software ini muncul karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan karena ada karakteristik khusus dari proyek. Yang kedua, tidak menjelaskan rancangan atau implementasi dengan rinci. Penjelasan ini tidak diperlukan karena bagi pengguna hal tersebut lebih teknis dan tidak perlu, jadi tidak perlu tahu penggunanya. Yang ketiga, tidak memaksakan penambahan suatu batasan dari perangkat lunak. Next. Kemudian karakteristik SRS. Yang pertama adalah correct, benar. Benar ini dalam segi data-data yang telah dikumpulkan maupun dari langkah-langkah penelitiannya. Lalu unambiguous, tidak ambigu tapi jelas. Yang ketiga komplit atau lengkap. Yang keempat konsisten. Yang kelima
rank for importance and or stability. Ini maksudnya diurutkan prioritas penting atau stabilitasnya. Lalu keenam, verifiable, dapat diverifikasi. Yang ketujuh, modifiable, bisa dimodifikasi jadi fleksibel. Yang kedelapan, traceable, bisa diacak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, yang ketiga, kita akan membahas tentang struktur dokumen dari SRS. Dokumen SRS. Oke. Oke, di sini saya akan membahas tentang struktur dari dokumen SRS yang baik. Apa sih sebuah dokumen SRS yang baik? Guna menciptakan sebuah dokumen SRS yang baik, berikut beberapa poin penting yang dapat disertakan dalam struktur penyusunan dokumen. Jadi di sini kita akan membahas tentang strukturnya, bukan aspeknya. Aspek sudah dijelaskan di teman saya tadi di bagian sebelumnya. Di sini kita akan membahas struktur. Jadi ini adalah struktur yang paling umum digunakan dalam penyusunan dokumen SRS. Oke, untuk struktur yang pertama, bab pertama itu adalah bab introduction atau pendahuluan. Di bab ini nanti akan disajikan sekilas tentang semua yang ada dalam dokumen SRS. Bagian ini nantinya akan berisi berbagai hal-hal berikut. Ini akan dibagi jadi subbab. Subbab pertama itu ada purpose atau tujuan. Tujuan ini akan menjelaskan tentang alasan mengapa dokumen RSS ini dibuat. Lalu sebab kedua ada scope, cangkupan dari dokumen SRS yang dibuat. Ini akan berisi tentang kebutuhan customer, estimasi biaya, dan waktu pengerjaan. Lalu sebab berikutnya yaitu overview atau ringkasan, rangkuman, yaitu deskripsi singkat dari produk yang akan dikembangkan. Deskripsi singkatnya. Untuk bab kedua yaitu general description, deskripsi umum. Bagian ini akan dijabarkan fungsi general, fungsi umum dari produk meliputi tujuan penggunaan, karakteristik user, fitur, manfaat, dan alasan mengapa produk tersebut dibuat. Biasanya akan terbagi menjadi beberapa subbab, yaitu yang pertama ada produk perspektif. Ini berisi tentang menjelaskan tentang apakah produk yang dibuat ini adalah produk individu, produk yang berdiri sendiri, atau produk yang termasuk dalam produk yang sangat besar. Jadi itu termasuk dalam sebuah program yang besar dan ini produk tersendiri gitu. Lalu ada produk fitur, ini fitur-fitur produk yang akan dibuat. Lalu ada user class and karakteristik. Ini berisi tentang karakteristik user yang akan menggunakan produk tersebut. Ini biasanya berisi seperti persona dari usernya. Lalu ada asumsi dan dependensi. Ini adalah asumsi dan ketergantungan dari produk. Yang ketiga, bab ketiga ini akan menjelaskan tentang functional requirement atau kebutuhan fungsional. Ini yaitu adalah persyaratan fungsional dari produk yang akan dikembangkan, seperti bagaimana proses penghitungan, pemrosesan data, pengelolaan sumber daya, dan lain-lain. Lalu ada interface requirement, kebutuhan antarmuka. Software interface yang dimaksud di sini adalah bagaimana program perangkat lunak ini saling berkomunikasi satu sama lain atau user lain, baik dalam bentuk kode maupun pesan. Contohnya seperti pengaturan penggunaan memori bersama, aliran data, dan lain-lain. Lalu yang kelima, bab kelima itu akan berisi tentang performance requirement. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana sistem perangkat lunak melakukan fungsi yang diinginkan dalam kondisi tertentu. Bagian ini juga akan menjelaskan hal-hal seperti waktu eksekusi, memori, dan sumber daya yang dibutuhkan, maksimum error rate atau tingkat kesalahan maksimum dan lain-lain. Lalu bab ke-6 akan membahas tentang design constraints atau batasan desain. Berisi tentang batasan yang ditentukan dan dikerjakan oleh tim desain. Di sini biasanya dijelaskan tentang algoritma tertentu yang digunakan, batasan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Lalu berikutnya di bab 7 biasanya akan dibahas non-functional attribute atau kebutuhan non-fungsional. Ini akan membahas tentang semua kebutuhan non-fungsional yang akan dikembangkan dalam sistem. Contohnya seperti safety and security requirement, data integrity, portability, reliability, reusability, dan lain-lain. Lalu untuk bab 8 akan dibahas tentang preliminary schedule and budget. Ini berisi tentang rincian anggaran, rencana proyek yang akan dikembangkan. Selain anggaran,
durasi waktu pengerjaan juga akan dirincikan dalam bab ini, bab 8. Lalu untuk yang terakhir, bab ke-9 itu appendix atau lampiran. Bagian lampiran ini berisi berbagai informasi tambahan seperti referensi atau daftar pustaka, definisi istilah tertentu seperti glosarium, akronim, singkatan, dan semacamnya. Sekian dari saya. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang keempat adalah tahapan menyusun dokumen SRS. Next. Bagaimana cara menyusun dokumen SRS? Cara untuk menyusun dokumen SRS yang pertama yaitu membuat kerangka dan informasi umum tentang software yang akan kita kembangkan dan sedikit menambahkan detail untuk menyempurnakannya. Dalam menyusun dokumen SRS. Next. Yang pertama, membuat sebuah outline dokumen. Langkah yang pertama untuk membuat dokumen SRS adalah membuat atau menyusun kerangka atau outline. Berikut contoh dasar kerangka dalam membuat dokumen SRS. Nomor 1 adalah pengantar. Kata pengantar merupakan salah satu bagian awal atau pendahuluan dari sebuah dokumen. Umumnya, di dalam kata pengantar ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah membantunya menyelesaikan karya tersebut. Yang kedua, latar belakang adalah halaman yang ditulis oleh penyusun, baik penyusun buku atau laporan dan semacamnya, yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Penulis latar belakang yang baik, ditulis sejelas mungkin dan sesuai dengan fakta. Next. Yang ketiga, tujuan pengembangan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau yang ingin dihasilkan. Yang keempat adalah audiens, adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa berbagai media atau komponen beserta isinya. Lanjut. Yang kelima, cakupan pengembangan adalah suatu pengukuran biasanya dinyatakan dalam persentase. Yang keenam, definisi berbagai fungsi. Artinya kita harus mendefinisikan fungsi-fungsi yang ada di dalam dokumen tersebut. Next. Lanjut, Mas. Yang ketujuh, deskripsi keseluruhan, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah pernyataan-pernyataan yang ada di dalam dokumen tersebut. Yang delapan adalah kebutuhan pengguna, yaitu menggambarkan fungsi dan fitur sistem dari perspektif pengguna agar sistem sesuai dengan keinginan pengguna. Pengembang software yang terlibat dalam proses harus mampu memahami perspektif atau sudut pandang pengguna. Next. Yang kesembilan, asumsi dan dependensi, yaitu dugaan yang terima sebagai dasar atau ketergantungan. Yang kesepuluh, fitur dan kebutuhan sistem yang terdiri dari sistem fungsional, sistem eksternal interface, fitur dalam sistem, dan sistem non-fungsional. Next. Untuk yang kedua, yaitu mendefinisikan tujuan. Setelah menyusun outline, yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan tujuan software yang akan kita buat sebagai awalan dokumen SRS. Bagian ini merupakan penjelasan mengenai audiens yang dituju dan cara mereka menggunakan software yang akan dibuat. Next. Yang ketiga, ada gambaran umum. Setelah mendefinisikan tujuan selanjutnya, ada gambaran umum yang merupakan penjelasan mengenai deskripsi yang cukup general tentang fitur di dalam software dan cara fitur tersebut berjalan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, dan juga penjelasan tentang asumsi yang akan kita buat tentang fungsi dari software tersebut. Next. Yang keempat adalah spesifikasi fungsional dan non-fungsional. Bagian ini adalah bagian yang lebih spesifik dari bagian sebelumnya, yaitu mendeskripsikan sistem fungsional dan sistem non-fungsional. Bagian ini merupakan detail deskripsi tentang kebutuhan sistem software yang akan kita buat. Dalam bagian ini, kita juga dapat menambahkan use case untuk menjelaskan tentang cara pengguna berinteraksi dengan sistem. Next. Yang kelima, menambahkan detail lengkap. Yang terakhir dalam penyusun draft dokumen SRS, kita perlu menambahkan detail pelengkap sehingga pihak ketiga selaku pengembang perangkat lunak kita dapat memulai dan menyelesaikan pekerjaan dalam bentuk lampiran.
daftar istilah, dan referensi. Next. Untuk yang keenam, ada persetujuan dokumen. Meminta persetujuan dari pihak-pihak yang dianggap berwenang seperti atasan atau jajaran manajerial terhadap draft dokumen SRS yang telah kita buat. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun tugas ini. Bisa dilihat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.